Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Good morning student. Good morning. High five. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur hari ini kita masih sehat, masih kuat untuk berangkat sekolah dan menimba ilmu di SD kita SDN 2 Sinar Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum belajar kita mulai, kita berdoa dulu yang kali ini akan dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky doanya. Sudah siap? Berdoa mulai. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? Walaupun kita berbeda suku, baik itu suku Jawa, suku Padang, suku Sunda, Papua, terus kita beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Kalau cinta pada tanah. Baik, silakan kalian persiapkan dulu peralatan kita hari ini. Silakan siapkan buku masing-masing. Siapkan penanya. Silakan bersiap-siap untuk belajar hari ini. Silakan keluarkan bukunya. Sudah semua dalam bukunya? Ada yang nggak bawa buku mungkin? Bawa semua? Kalau sudah mandiri, punyakan sendiri peralatan yang diperlukan untuk belajar. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri khusus makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri khusus untuk bertahan hidup, mempertahankan dirinya dari serangan musuhnya. Hari ini
sama seperti kemarin, tapi berbeda karena kita hari ini kita akan membahas perjuangan pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita merdeka itu kita mempunyai masih ada beberapa penjajah yang ingin menjajah Indonesia. Jadi para pejuang, para pahlawan dia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, dengan berdiskusi siswa membuat kalimat tanya pada peta pikiran dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Jadi kamu nanti membuat kalimat tanya pada peta pikiran. Lalu yang kedua, dengan melakukan diskusi, siswa dapat menuliskan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Jadi kamu tahu apa isi dari sebuah teks dengan membuat kalimat tanya. Oke, sebelum kita belajar, kita rangkas otak kita dulu supaya kita siap untuk belajar. Semangat, tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Belajar hari ini kita belum mau lihat semua punya telunjuk tangannya. Punya telunjuk, masing-masing punya telunjuk. Nah, untuk apa menunjuk? Apa punya telunjuk untuk menunjuk? Nanti Pak Guru bilang sesuatu, misalnya tunjuk hidung, berarti pegang hidung, ya. Berarti kan harus konsentrasi. Siap? Putar-putar jari telunjuknya, putar-putar jari telunjuknya, silakan tunjuk mata. Ayo, berarti yang nggak pegang mata belum konsentrasi. Lagi, putar-putar telunjuknya, putar-putar telunjuknya, silakan tunjuk telinga. Ayo, yang masih pegang hidung ada tadi. Berarti belum konsentrasi, jangan menekan Kak Gurunya. Konsentrasi. Lihat apa, dengarkan suaranya, dengarkan arahannya. Jangan lihat tunjuk Kak Guru. Ini mengecoh kalian, belum konsentrasi. Sekali lagi siap? Ya. Konsentrasi. Putar-putar telunjuknya. Putar-putar telunjuknya. Pegang pipi. Ada yang salah? Oh tidak, sudah benar semua. Jadi sudah siap untuk belajar? Sudah berkonsentrasi. Kenapa? Karena konsentrasi itu meningkatkan motivasi belajar. Ayo kita masuk ke dalam materi. Perhatikan video di depan. Ada spesial pertama, Indira Megalapon. Platform pertama untuk Anda secara pemerintah dengan keluarga adalah anak-anak di era digital. Megalapon Digitalize. Hai teman-teman, kalian tahu kan setelah peristiwa proklamasi Indonesia secara resmi sudah merdeka. Tapi masih ada aja loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Masa sih Om Patok? Emang mereka masih mau ngejajah Indonesia lagi ya? Iya Danang, dan itulah yang mengawali perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Terjadi perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Surabaya? Gimana tuh Om ceritanya? Begini Danang, pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika, dan rakyat sangat marah waktu itu. NICA itu apa? Nika adalah pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Terus Om, kenapa rakyat jadi marah?
Soalnya, Nika memberi bantuan senjata pada Kenil. Hah? Apalagi itu Om KMIL? Kenil adalah tentara hewan Belanda yang berisi orang-orang bekas tahanan Jepang. Oh, gitu toh. Lalu, Di lain kesempatan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain mendarat di Surabaya. Kali ini, pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Soter Malabi. Wakil Pemerintahan Republik Indonesia dan Sang Jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Jadi, pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Shaw dan mereka menyerang penjara Kali Kosong pada tanggal 26 Oktober. Di sana, ia berhasil membebaskan Kolonel Weir yang dulunya ditawan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. walah, ega banget ya. Tapi aku yakin rakyat Indonesia pasti nggak nyerah gitu aja. Ya kan, Om? Bener banget itu. Makanya dari tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi pertempuran hebat loh antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang tadinya dikuasai Inggris akhirnya direbut lagi sama rakyat. Jadi, Inggris udah kalah dong, Om. Hampir kalah Danang, Inggris kan termasuk salah satu negara sekutu. Jadi pihak Inggris minta bantuan ke komandan sekutu agar bisa menghubungi Presiden Soekarno. Baru deh habis itu, Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin mengadakan perundingan dengan Brigjen Malabi. Lalu, keputusannya apa, Om? Tanggal 30 Oktober, Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tapi, tiba-tiba di hari yang sama jam 5 sore terjadi lagi pertempuran di gedung Bank Internatio. Dalam pertempuran itu, akhirnya Brigjen Malabi terbunuh. Aduh, kejadian itu pasti bikin pasukan Inggris kaget. Iya, Danang. Dan karena peristiwa itu, pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman. Isi ultimatumnya begini. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian penyerangan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika sampai pada batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Loh kok gitu, Om? Rakyat kan udah bersusah payah merebut kemerdekaan. Benar itu. Makanya Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh lain sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Supono dan tentara Republik Indonesia Pelajar yang dipimpin oleh Mas Iman. Para pejuang berteriak, lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau mati? Wih, gagah berani ya para pejuang kita itu. Iya dong. Tapi karena penolakan tersebut terjadi perang besar pada tanggal 10 November. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang loh Danang. Tapi rakyat berhasil menahan serangan tersebut selama 3 minggu. Tapi senjatanya Inggris kan pasti lebih bagus ya, Om. Kalau rakyat kita cuma pakai senjata hasil rampasan dan memburu cing aja. Nah, makanya itu Danang, pasukan Indonesia akhirnya terdesak. Dan markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras atau markas Kali. Walaupun gitu, kepahlawanan rakyat Surabaya
Masih kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Betul, Dadang. Ngomong-ngomong, kamu masih mau tahu lagi gak perjuangan di daerah lain? Ya mau dong, Om. Kita bahas di video berikutnya ya. Tadi apa yang saya tadi? Berapa? Pengaturan sudah. Yang kalian ingat apa tentang video tadi? Ada apa? Ada siapa? Ada tadi. Ada Soekarno. Terus ada Jenderal Nabi. Ada pasukan Inggris. Terus apa lagi tadi? Ada di pertemuan di Bank Inter. Oke. Ada video tadi nanti masalah yang akan selesaikan yaitu yang pertama. Nanti kan akan menganalisis teks pertempuran Surabaya yang ada di RKPD. Itu kemudian identifikasi informasi penting yang ada pada tersebut menggunakan tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan lalu yang kedua, tuliskan hasilnya dalam peta. Pak tuliskan dulu LKPD-nya. Tapi sebelum bagian LKPD-nya, simak dulu tentang apa itu kata tanya. Kata tanya beserta fungsinya. Yang pertama ada katanya apa. Apa itu adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya, tadi kan tanya apa peristiwa dalam video tadi. Misalnya apa? Pertempuran. Ya. Yang kedua, di mana? Kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya sesuatu peristiwa. Mana tempatnya? Di mana tadi tepatnya di surat? Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan itu untuk menanyakan apa? Waktu. Ya, waktu kejadiannya tadi. Terus yang keempat ada kata tanya siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan apa? Ya, seorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Bisa seorang, bisa hewan, bisa tumbuhan atau dalam dongeng, tergantung dari kondisi dari peristiwa. Yang kelima ada mengapa. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan ya, sebab terjadinya itu hanya mengapa Karen tidak berangkat hari ini. Jawabannya karena dia sedang sakit misalnya. Atau mengapa Indonesia kembali dijajah oleh pasukan Inggris? Karena pasukan Inggris ingin kembali menguasai Indonesia. Terakhir, bagaimana? Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan suatu cara atau proses terjadinya peristiwa. Jadi ada 6 kalimat dan 6 kata. Hanya ada apa? Berapa tadi? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Dan menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Ya, jadi sebuah teks bacaan itu memiliki satu informasi penting. Nah, informasi tersebut bisa kalian temukan dengan cara membuat kalimat tanya dari teks yang ada, yaitu dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih memahami dan mengingatkan informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Next. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Untuk mengidentifikasi informasi penting itu menggunakan kata-kata tadi. Itu contohnya ada sebuah kalimat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus. Kira-kira dari teks ini kata tanya apa yang tepat?
peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi tanggal 17 Agustus. Ya, tanggalnya. Berarti apa? Menangkap ya tentang waktu. Berarti kalau waktu menggunakan kata apa? Kapan? Kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Setelah kalimat tanyanya. Itu ya, lihat ya. Ada sebuah kalimat, kamu membuat sebuah kalimat tanya. Oke, kalimat tanya atau sebuah kalimat itu harus menggunakan namanya kalimat efektif. Kalimat efektif itu punya 5 ciri-ciri. Yang pertama, kalimatnya bersifat sistematis, tidak bertele. Tahu bertele apa bertele? Gak panjang lebar. Sudah parah bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah parah, berarti nggak boleh dilakukan parah bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup parah bapak dan ibu, atau parah dibuang, ibu dan bapak. Yang kedua, penyampaian pemikiran penulis kepada pembaca harus sampai pemikirannya. Dari penulis ke pembaca. Yang ketiga, memakai pilihan kata yang bebas dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, memenuhi aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Ini bahasa ini berarti bahasa yang baku, bukan lolo gue. Itu bahasa tidak baku, itu bahasa sehari-hari. Yang kelima, memakai struktur bahasa yang tepat. Yang tepat dengan bahasanya nggak boleh Oke, ini KPD-nya akan kerjakan, ini tak guru bagikan. Nanti kalian baca dulu tentang teks pertempuran Surabaya. Kemudian kalian buat kalimat tanyanya pada peta pikiran di sini. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan dan buat juga jawabannya di lembar sebaliknya. Ya. Di sini nanti adalah pertanyaannya, di sebaliknya adalah jawab. Paham? Nah, paham. Sekarang silakan bentuk kelompok 1, 2, dan 3. Boleh bergabung dengan teman dulu. Kelompoknya silakan. Jadi di sini menuliskan nama kelompok, nama anggotanya, harus dibacakan di sini ya. Teksnya, ya, harus kami bacakan di. Baik, tentang semua kelompok masing-masing. Jika sudah, hasilkan dulu nama kelompoknya, lalu nama anggota kelompoknya. Kemudian kalian kerjakan, baca dulu teks tentang pertempuran Surabaya, lalu buat peta pikiran di halaman sebaliknya. Paham? Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Kameranya kasih dekat ya kelompok. Pada tanggal 25 Oktober 2019 pada tanggal. Jadi kalian saya itu di teks ya. Kalian itu tentang ini kata-katanya apa, siapa, gimana, ya. Lalu tuliskan kita dulu baca ininya, teksnya.
lalu buat di ini. Ini harus nyambung antara kalimat tanyanya dengan jawabannya. Ini soalnya apa, jawabannya siapa, kan nyambung kan? Sesuai. Kalau apa jawabannya adalah terus kalau mengapa seperti karena, ya. Kalau siapa itu nama orangnya, kalau siapa itu orang berarti nama pelaku. Kata tanyanya juga di sini dulu. Setelah membuat kalimat tanyanya, menunggu jawabannya. Paham ya? Kurang jelas, nanti ya. Bapak tiga, yang mau tanyakan? Cari HP-nya, cari mana tadi HP-nya? Bukan muncul koleksinya. Buat kamu tentang pertemuan ulang bayar saya dulu. Ini teks tersebut tak buat kalimat tanya. Kalimat tanyanya waktunya di belakang. Paham ya? Kelompok satu di mana? Ada kesulitan? Nomornya? Kamu saya tidak tahu tentang kalimatnya. Cara membuat kalimat tanya. Penggunaan kalimatnya apa, mengapa dan siapa menggunakan interpolasinya. Kita kurang baca dulu, dibaca dulu saja. Setelah itu membuat kalimat. Jadi saya Pak saya ini penggunaan kalimat tanya. Silakan bekerja dalam kelompoknya, lalu saling bekerja sama karena kekompakan kalian akan dapat nilai. Ada kesulitan? Kesulitan? Sudah berapa? Lagi. Ya, bisa membantu ya. Karena kerja sama. Tiga bagaimana? Tiga. Empat. Masih pada yang salah, tahu kemudian tahu sama.
Terdekat dengan 20 plus 5. Nah, masih ya, Nomor 2 kesulitan. Tidak ketemu jawabannya. Dan nggak apa-apa. Namanya kadang-kadang. Kamu kan di HP tadi kan? Ya, mesti ingat tentang apa, bagaimana, gitu. Tentang Al-Quran, Kamu jangan dibaca. Kalian tinggal 5 menit lagi ya. Tapi 5 menit waktunya yuk bersama. Tangguhin. 2 tinggal itu.
makan tengah waktu ya. Siapa itu entah pelakunya, bagaimana entah caranya, kapan tuh, waktu, kalau di mana. Saya foto satu, dua, dan tiga. Tukang dua lagi ya. Yuk bersama, kamu kan yang siap bantuin temennya. Harus sesuai dengan teksnya ya. Mau lagi, ada nomor 2. Yang 4, kedua lagi ya. Kelompok 2 gimana? Belum? Masih kurang banyak? Tidak susah? Oh, jawaban ya? Nomor 5 soalnya apa tadi?
4. Kita katakan itu 4. Buat bentuknya. Untuk waktu tadi kapan? Waktu selesai? Oke, pas kelompok 3 selesai. Kelompok 3 selesai, kelompok 2 dan 1 silakan dikerjakan lebih cepat. Kelompok 2 selesai? Selesai. Ketika kelompok 1 silakan kelompok 1. Selesai. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah selesai. Silakan sekarang waktunya untuk presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Siap? Belajar jadi anak pemberani buat kelompok. Jangan takut, bergantian belajar. Ya semua berani. Nanti yang presentasi soal lebih kencang, yang duduk diam dengar. Silakan ke kelompok 1 sampaikan hasilnya. Apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945? Pertempuran yang sangat dahsyat. Mengapa pasukan Indonesia kalah dengan pasukan Inggris? Karena senjata pasukan Inggris lebih bagus daripada senjata Indonesia dan Indonesia kalah jumlah. Siapa pemimpin pasukan Inggris? Brigadir Jenderal Malabi. Bagaimana pertempuran itu terjadi? Karena pasukan Inggris ingin menguasai kota Surabaya atau di Indonesia. Kapan terjadi kontak pasukan Inggris dan pemuda Indonesia? 30 Oktober 1945. Mana? Di mana pertempuran terjadi? Surabaya. Tepuk tangan. Lagi untuk tampil. Untuk kelompok lain silakan jika ingin bertanya pada kelompok 1. Oke, silakan. Terjadinya pertempuran Surabaya. Mana? Kapan terjadinya pertempuran? Kapan? Yang pertempuran Surabaya kapan?
kelompok 1 itu Pak Guru pengen melakukan menurut tentang bagaimana. Tadi kalau bagaimana itu tentang cara. Kalau jawabannya karena itu soalnya adalah mengapa tentang sebab ya. Oke, silakan untuk kelompok 2. Apa yang ditulis dalam ultimatum tersebut? Semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditunjukkan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Mengapa pada tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan? Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris membantu Surabaya dari barat lalu bagaimana? Siapa pemimpin pasukan Inggris? Brigadir Jenderal Malabi. Bagaimana Indonesia dapat dipukul mundur? Karena terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Di mana pertempuran tersebut? Di Surabaya. Coba tangan untuk membacakan hasilnya. Silakan kelompok anggotanya. Kelompok 3 silakan. Apa fungsi dari kata tanya? Apa fungsinya? Untuk mengungkapkan sebuah kalimat tanya. Ya, kalau itu adalah untuk mengungkapkan sebuah kalimat tanya. Jadi menggunakan kata tanya untuk bertanya. Terus sekarang kelompok 3 silakan. Apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945? Terjadinya kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Mengapa pasukan Inggris mengenai kontak senjata pada negara Indonesia? Karena terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Siapa nama pemimpin Inggris yang terbunuh? Brigadir Jenderal Malabi. Bagaimana peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945? Terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat. Kapan Indonesia menolak ultimatum dari Inggris? Pada tanggal 10 November, di mana Jenderal Malabi terbunuh di depan Bank Internasion. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 3. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok 1 silakan. Mengapa Indonesia harus tetap berjuang walaupun sudah merdeka? Kenapa? Karena untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Oke, bisa sekali. Karena walaupun sudah merdeka, pasukan penjajah itu tetap ingin menguasai Indonesia. Para pahlawan tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bisa semua, baik silakan LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan pada kelompok. Kelompok 2. Kelompok 3. Jadi kita akan berikan penguatan hari ini yaitu katanya apa digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu. Kalau mengapa menanyakan tentang sebab. Kalau siapa? Ya pelaku, bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuhan. Terus kalau bagaimana? Menanyakan tentang apa tadi? Cara atau keadaan. Kalau kapan? Menanyakan tentang waktu. Dari kelas. Kalau di mana? Tempat. Baik. Untuk mengetes pemahaman kalian, untuk mengujian, kalian paham enggak tentang materinya? Kalian kerjakan soal evaluasi.
Kerjakan 5 soal, ini kerjakan masing-masing ke dalam kelompok mengerjakannya. Waktu kalian 10 menit, silakan dikerjakan. Cuma 5 soalnya. Tulis nama dan kelas. Ya, itu banyak. Kalau ini kalau kata-katanya atau kalimatannya itu awali dengan kata-katanya, bisa apa, mengapa, siapa, ya, depannya siapa, bagaimana. Kasih sendiri ya, belajar sama, itu evaluasi mandiri, mengetes kemampuan kalian.
Oke? Udah. Sudah boleh kumpul. Udah boleh kumpul apa? Ya. Jangan lupa kalau kalimatnya itu diakhiri dengan tanda tanya. Sudah? Sudah. Anies Prabowo, namanya kayak Pak Presiden ya. Prabowo. Ya. Sudah, Pak. Sudah, keluaran semuanya, boleh? Selesai? Sudah, keluar.
Udah. Ya, belum selesai. Sudah selesai. Terima kasih. Dan masakan evaluasi yang akan Kak belajar tentang pemahaman kalian tentang kalimat tanya dan pertempuran Surabaya. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu yang pertama, setiap warga negara itu berhak mempertahankan kemerdekaan. Kita berhak untuk membantu pemerintah mempertahankan kemerdekaan. Sebagai pelajar, tugas kita adalah apa tugasnya? Belajar menjadi lebih pintar, memasukkan negara kita negara Indonesia. Oke, yang kedua, informasi penting dalam sebuah teks bacaan itu dapat dicari dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks tersebut menggunakan kata tanya. Yang ketiga dan terakhir, penggunaan kata tanya harus sesuai dengan hal yang ditanya. Jangan hanya mengapa, jawabannya siapa. Bagaimana, jawabnya kapan. Harus sesuai dengan soal dan jawabannya harus nyambung. Dalam menyampaikan sebuah kalimat harus menggunakan kalimat yang tidak bertele-tele. Terus harus nyampe idenya dari penulis ke pembaca. Harus sampai idenya. Oke. Jadi kita belajar tentang IPS bahasa itu tentang pertempuran Surabaya dan penggunaan kalimat. Untuk pelajaran berikutnya kita masih membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Besok kita akan belajar IPS atau pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Bahas dulu baik. Sebelum belajarnya kita tutup hari ini, Kak Guru mau tanya dulu, apakah senang belajar hari ini? Senang. Senang sekali? Senang sekali. Semangat enggak? Semangat. Kita tutup dengan berdoa yang hari ini belum pulang dipimpin oleh Ayu. Jangan berterima juga saya berdoanya. Ya, siap semua. Siapa ini? Duduk siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
kelompok 1 pulang duluan.